Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma pasal 9. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak dikatakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka,
Kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan keselamatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma pasal 9. Ketika pemilihan Allah terasa misterius. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa kita mengerti. Mengapa ada yang diberkati sementara yang lain harus menunggu? Mengapa ada jalannya mudah tetapi ketika mengalami begitu banyak air mata? Mengapa ada yang hidupnya seperti terbuka sementara pintu-pintu kita tertutup? Roma 9 berbicara tentang hal-hal besar, tentang pemilihan Allah, kedaulatan Allah, dan kasih Allah yang tidak pernah salah. Dan hari ini kita belajar bahwa ketika jalan Tuhan terasa misterius, kasih-Nya tetap tidak berubah. Hati yang peduli, ayat 1-5. Paulus menangis untuk bangsanya sendiri. Ia berkata bahwa ia sangat berduka cita, bahkan rela terpisah dari Kristus demi keselamatan bangsanya. Ini menggambarkan satu hal, kasih sejati akan berdoa, menangis, dan memperjuangkan jiwa orang lain. Inilah hati seorang pendoa, inilah hati seorang hamba Tuhan. Dan Tuhan rindu kita juga memiliki hati yang tidak egois, tapi hati yang memikirkan keselamatan orang-orang di sekitar kita. Rencana Allah tidak pernah gagal, ayat 6-13. Paulus menjelaskan bahwa tidak semua keturunan Israel otomatis menjadi umat rohani. Karena Allah memilih bukan berdasarkan daging, tetapi berdasarkan janji. Ismail lahir lebih dahulu, tetapi Ishak yang dipilih. Esau lahir lebih dahulu, tetapi Yakub yang dipilih. Dari sini kita belajar Allah bekerja bukan berdasarkan urutan manusia, tetapi rencananya sendiri. Kadang kita merasa orang lain lebih dulu daripada kita. Lebih dulu sukses, lebih dulu menikah, lebih dulu mendapat berkat. Tapi Roma 9 mengingatkan, yang menentukan bukan urutan, tapi pemilihan Allah. Jika Tuhan sudah memilih dan menetapkan engkau, tidak ada waktu, manusia ataupun kondisi yang dapat menghalanginya. Allah Maha Adil dan Penyayang, ayat 14-18. Manusia bertanya, kalau begitu apakah Allah tidak adil? Tetapi Paulus menjawab, Allah menaruh belas kasihan kepada siapa yang Ia kehendaki. Artinya setiap anugerah yang kita terima bukan karena kemampuan kita, tetapi semata-mata karena kasih setianya. Firaun menjadi contoh bahwa kuasa dunia pun tidak dapat menghalangi rencana Allah. Ketika Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui seseorang, maka segalanya akan tunduk di bawah perintahnya. Kita adalah tanah liat, Allah adalah penjunan, ayat 19-24. Paulus mengingatkan kita ini seperti tanah liat di tanah tukang periuk. Tanah liat tidak bisa bertanya, kenapa engkau membentuk aku begini? Kadang kita tidak mengerti mengapa kita dibentuk melalui proses yang keras, melalui pencobaan, kehilangan, banjir masalah, atau badai hidup. Tetapi suatu hal yang pasti, Allah tidak pernah membentuk tanpa tujuan.
Pas yang indah harus melewati tekanan dan api, demikian pula hidup kita. Harus melalui proses sampai menjadi bejana kemuliaan bagi Tuhan. Anugerah itu meluas sampai kepada kita. Roma 9 mengutuk nubuatan Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku. Ini berarti kita yang dulu jauh kini didekatkan. Kita yang dulu tidak layak kini dikasihi. Kita yang dulu tersisih, kita dipanggil menjadi anak-anak Allah. Kasih Tuhan selalu mencari, kasih Tuhan selalu menemukan, kasih Tuhan selalu memulihkan. Bahkan jika jumlah Israel seperti pasir di laut, hanya sedikit yang diselamatkan. Namun Tuhan tetap menyediakan sisa, yakni orang-orang yang masih memegang iman. Hari ini pun kita termasuk sisa umat pilihan itu. Keselamatan diberikan melalui iman ayat 30-33. Bagian akhir pasal ini sangat indah. Bangsa-bangsa lain menemukan kebenaran karena iman, sedangkan Israel gagal karena mereka bergantung pada perbuatan. Artinya keselamatan bukan karena prestasi rohani, bukan karena kebaikan, bukan karena pelayanan, tapi karena percaya kepada Yesus. Yesus adalah batu sandungan itu. Ada yang menolaknya, tetapi siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma 9 mengajarkan kita bahwa kasih sejati memiliki hati yang peduli. Rencana Allah tidak pernah gagal. Allah Maha Adil dan penyayang. Kita adalah bejana, Allah adalah penjuan. Kasihnya menjangkau yang tidak layak. Keselamatan hanya karena iman. Dan pesan paling menyentuhnya adalah ketika jalan Tuhan tidak terasa masuk akal, kasih Tuhan tetap masuk akal. Ketika rencana Tuhan terasa misterius, hadiratnya tetap jelas. Ketika hidup terasa tidak adil, Tuhan tetap selalu baik. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.